Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Epi Yuliana MPD, yang saya hormati para pendengar yang insya Allah dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri. Ibarat pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu saya akan memperkenalkan diri. Nama Arjab Nasuha, NIM 856774025, Pokjar Lawang Betan, semester 4, yang mana saya mendapat tugas dari Ibu Epi Yuliana MPD, mata kuliah Bahasa Indonesia dengan tema yaitu dengan tugas keterampilan berbicara, yang mana tugas keterampilan berbicara ini saya ambil tema tentang berpidato dengan judul Ilmu dan Adab, Kunci dari Kualitas Iman Seseorang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan ini kita sama-sama dapat hadir dalam melakukan serangkaian aktivitas kita, keseharian kita. Semoga yang kita lakukan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita nantikan syafaatnya pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagai seorang muslim, kita harus bisa menjadi seseorang yang beradab kepada Allah dan beradab kepada sesama makhluk atau manusia. Sesungguhnya adab inilah yang akan mengantarkan kita menjadi orang-orang yang berakhlak mulia. Adab kepada Allah, tentu kita harus taat dalam mengikuti perintah dan menjauhi segala larangannya. Seorang muslim yang beradab seharusnya melakukan sholat, zakat, dan ibadah lainnya sesuai dengan syariat. Lalu adab kepada sesama makhluk bisa kita tunjukkan kepada perkataan dan perbuatan baik, meskipun hanya sekedar menyingkirkan gangguan dari jalan. Dengan ilmu kita bisa tahu bahwa seseorang mukmin yang paling sempurna akhlak imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Anfal ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu intaqullaha yaj'al lakum furqana wa yaghfir ankum sayiatikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan atau kemampuan membedakan antara hak dan yang batil kepadamu, dan menghapus segala kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki karunia yang besar. Quran surat Al-Anfal ayat 29. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari ayat di atas
terdapat kata furqan yang artinya ilmu atau pengetahuan agar bisa digunakan untuk dapat membedakan antara hak dan yang batil. Sering kita mendengar bahwa di antara ciri yang membedakan manusia dari binatang adalah akal atau ilmu. Pernyataan ini tidak keliru, tapi mesti digarisbawahi. Di atas ilmu ada lebih urgen, yakni adab atau akhlak. Sebab ilmu seberapa banyaknya tanpa disertai dengan adab yang baik akan menjerumuskan manusia dalam perilaku binatang. Akan mungkin atau mungkin lebih rendah darinya. Betapa banyak peperangan, kewenangan, kekuasaan, kerusakan alam, atau sejenisnya muncul justru karena ditopang kemajuan ilmu pengetahuan dan kecanggihan teknologi zaman sekarang. Karena itu, yang lebih mendasar dibutuhkan bagi peradaban manusia adalah adab. Ilmu sangat lebih penting, tapi pondasi berupa akhlak jelas lebih penting, karena akhlaklah yang menyelamatkan manusia dari keserakahan, kezaliman, kekejaman, keangkuhan, bahkan kebencian, dan sifat-sifat tercelah lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita telah memahami posisi ilmu begitu penting dalam kehidupan kita, terutama ilmu syariat Islam. Perlu diketahui bahwa syariat tidak hanya mengajarkan tentang akidah, tapi juga mengajarkan akhlak dan adab. Seorang mukmin yang paling sempurna adalah orang yang paling baik akhlaknya. Ibnu Umar juga pernah berkata, kami lebih membutuhkan adab meskipun sedikit daripada ilmu meskipun banyak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sekarang ini banyak sekali orang pintar dan memiliki keilmuan yang luas, tetapi ternyata dengan keilmuannya yang luas tersebut kurang tepat dalam mengaplikasikan, justru merasa paling bangga seolah-olah dialah yang paling benar dan paling pintar dibandingkan yang lain. Maka dari itu, adab dan etika perlu diterapkan sebagai penyeimbang ilmu dan kepintaran yang kita miliki. Sebab kepintaran seseorang tidak ada gunanya atau tidak ada harganya apabila tidak mempunyai adab atau etika. Ilmu akan menjadi berharga bagi dirinya dan orang lain apabila tidak dihiasi dan dibarengi dengan akhlak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mempelajari adab dan etika membutuhkan proses waktu lama. Faktor terpenting yang mempengaruhi baik buruknya perilaku yaitu lingkungan, baik keluarga ataupun masyarakat. Banyak ulama dalam mempelajari adab ini lebih lama ketimbang mempelajari ilmu. Mengapa demikian? Sebab memiliki sedikit adab justru lebih penting daripada mempunyai banyak ilmu. Justru beradab, tapi orang yang beradab sudah pasti berilmu. Sebab orang yang berilmu tinggi belum tentu beradab, tetapi orang yang beradab sudah pasti berilmu, karena mampu menempatkan ilmu tersebut sesuai dengan semestinya. Marilah, maka dari itu kita mulai menanamkan dan menumbuhkan adab dan etika, seperti ketika berjumpa ucapkan assalam, menghormati yang lebih tua, bila lewat di depan orang banyak hendaklah permisi. Semakin baik perilaku kita, maka orang lain akan menilai jauh lebih baik. Salah satu ulama besar, Al-Habib Lutfi, pernah mengatakan bahwa beliau ketika hendak makan saja selalu berpakaian rapih, wangi dan bersih.
Menurut beliau, itu salah satu adab terhadap makanan. Orang bijak juga mengatakan, jika engkau ingin dihormati dalam hidupnya, maka belajarlah untuk menghormati orang lain. Ilmu tanpa adab hanya akan menjadikan seseorang pemilik ilmu terseret oleh hawa nafsunya. Tanpa adab, seseorang bisa menjadikan sombong dan ujub ketika ilmu yang dimilikinya. Ilmu tidak akan memberikan manfaat jika tidak dibarengi dengan adab. Begitu pula dengan adab, tidak akan memberikan manfaat jika tidak dibarengi dengan ilmu. Kita bisa menyimpulkan bahwasanya mempunyai sedikit adab itu lebih penting dan membutuhkan daripada mempunyai banyak ilmu pengetahuan, karena seseorang yang berilmu belum tentu beradab, tetapi jika orang yang memiliki adab sudah pasti berilmu, dan tingkatan adab lebih tinggi daripada ilmu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf dalam penyampaian apabila terdapat kata-kata yang kurang pas atau kurang berkenan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.